Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Happy kah? Happy. Saya happy, campur deg-degan. I've never done this before. I didn't imagine to have this opportunity to give a speech in front of you, my leaders. Bapak Ibu, saya juga merasa ketuaan di sini. Tapi untung aja tadi ada Bu Prapti. Pak Eno juga ya Pak Eno. Pak Eno. Karena mempersiapkan orasi ini, padahal saya sering menyiapkan naskah, tapi menyiapkan orasi ini betul-betul bikin saya tegang. 1 bulan yang lalu Pak Aten menghubungi saya dan sejak itu susah tidur Pak Aten. Gimana caranya supaya kalau saya membacakan pendengar tidak ngantuk? Soalnya mesti agak panjang dikasih waktu sama bagiannya. Ya, ada teman yang mengatakan, lu cerita aja riwayat expert. Saya pikir oke juga ya cerita riwayat expert, tapi itu memang asik, tetapi bukannya bikin ngantuk. Kalau cerita yang lalu-lalu itu ciri orang tua katanya. Ya Mbak. Jadi gini Bapak Ibu, karena saya di orasi ini nggak bisa tanya jawab, yang adalah taktik saya dalam facilitating biasanya, ada banyak-banyak tepuk tangan aja ya. Nah, tolong agent saya yang sudah pakai dress code, coba dites tepuk tangannya. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sedikit aja bernostalgia, tetapi banyak memandang ke depan. Setuju? Saya merasa sangat terhormat dapat berbicara di depan Bapak Ibu semua dalam acara yang istimewa ini. Sebagai praktisi, saya merasa jauh dari lingkungan ini dan kadang-kadang sedikit minder sih. Namun Bapak Ibu, I love this place. Saya lahir di tempat ini dan saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di sini. Waktu saya masuk, saya ibu-ibu sudah punya anak 2, Bapak Ibu. Mana Mbak Dani, ada nggak ya Mbak Dani? Nggak ada ya. Ada teman saya 2, satu Mbak Eli, satunya Mbak Dani. Dan fakultas ini memberi saya modal untuk berprofesi sebaik-baiknya sampai hari ini, Pak Aten. Sekarang saya mau tanya sama yang jaket kuning sini. Anda tahu nggak yang namanya OHP? Nggak tahu ya. Bukan PHP, bukan. OHP. OHP itu overhead projector. Ya, overhead projector itu jadi kita bikin pakai pena. Penanya masih ada tuh, hobi saya tuh ya, pakai pena itu ya. Kemudian kita tengkurapin, kemudian nanti bisa tertayang di layar, tulisan tangan. Kalau punya modal sedikit, di copy, cetakan. Terus nanti yang lebih advance lagi ada yang namanya overhead kodok. Overhead kodok itu mewah sekali. Dulu almarhum Pak Fuad Hasan itu biasanya punya. Jadi kalau beliau ngajar pakai overhead kodok. Buku ditengkurapin, ya. Kemudian refleksinya kelihatan di layar. Itu udah mewah banget. Saat sekarang di mana Anda bergaul? Di kebun apple bukan? Beda kan? Tentunya kita semua berharap dengan fasilitas yang ada sekarang, ruangannya, program-programnya, dan semua kemungkinan yang diberikan, eksplorasi mahasiswa tidak seperti pada zaman kita dulu, zaman angkatan 78. Mana posternya? Pendalaman sekarang bisa lebih tuntas dan lebih mendalam Bu Warek, sehingga mahasiswa bisa mengentas dengan jauh lebih baik, insya Allah ya Bapak Ibu. Baru-baru ini saya bersilaturahmi dengan 2 alumni Fakultas Psikologi UI, yang satu doktor, satu master, dan mereka tergolong masih milenial. Saya sebut saja namanya Farah, kebetulan nggak ada di sini, senang memuji, doktor milenial, lulus kalau nggak salah di Berlin, dan Pinkan
psikolog, master, juga milenial, orang tuanya ada di sini. Dokter. Dan lucunya, tadinya mereka ingin bertemu, ceritanya diarahkan oleh orang tuanya, minta pengarahan kepada saya. Dan kebetulan saya mengajak Ratna di situ. Kebetulan Ratna ada pertemuan dan kita bertemulah berempat. Yang ada kami terbengong-bengong ya, Rat. Ya, apa yang mereka lakukan di luar itu benar-benar tidak kita sangka-sangka. Sangat mengagumkan, sangat digital, sangat berbobot teknologi, tapi tetap idealis. Tepuk tangan dong. Kita bisa cek IG-nya Bapak Ibu. Kita kan kalau kenalan sama orang sekarang suka cek IG ya. Nah, IG-nya Farah itu adalah hati plong Bapak Ibu. Ya. Dan Pinkan mungkin atas namanya sendiri. Dan saya pun menyaksikan saat dalam omong-omong itu, napas perfeksionis Fakultas Psikologi UI tetap dibawa oleh mereka. Saya salut dan dalam hati saya berbisik, inilah kekuatan alma mater saya, alma mater kita semua. Bapak Ibu, saat ini kita merayakan tonggak penting dalam perjalanan Fakultas Psikologi 63 tahun fakultas ya. Kalau tadinya bisa 70 tahun ya, kalau bukan fakultas. Yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam bidang pendidikan dan penelitian di bidang psikologi, apalagi sekarang sudah menanjak penelitian-penelitian. Dalam perayaan ini saya ingin berbagi beberapa pemikiran sebagai praktisi SDM yang telah bekerja selama 40 tahun Bapak Ibu. Pertama-tama, mari kita ingatkan diri kita sendiri bahwa ilmu psikologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Tadi udah disebut-sebut oleh Pak Teh. Challenge kita dalam bidang ini sebetulnya bisa kita ukur dari ranking daya saing tenaga kerja di kancah persaingan global. Saya nggak usah sebut deh angkanya Bapak Ibu, karena lumayan memprihatinkan sih. Dan semakin lama semakin sulit. Oleh karena itu kita memang mesti berjuang. Tadi seperti Pak Aceh katakan, saya ingin sekali berpartisipasi dalam perjuangan ini. Obsesi saya menulis di Kompas selama 16 tahun sampai hari ini dilandasi harapan agar tumbuh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia, motivasi, kepribadian, kepemimpinan, kinerja, sehingga membuat kualitas SDM kita lebih efektif dan mempunyai impact pada ekonomi dan bidang lain di negara kita. Saya betul-betul nggak nyesal untuk pindah jurusan dari Fakultas Teknik Arsitektur ke Fakultas Psikologi. Bahkan dengan kemajuan teknologi seperti robot yang sudah serba bisa canggih, kita manusia tetap adalah spesies yang paling butuh di dunia ini. Keberadaan manusia tidak akan punah. Oleh karena itu ilmu manusia tetap yang paling penting. Seperti tadi Pak Atem bilang, yang lain itu tambahan. Jadi ingat teman-teman mahasiswa, ilmu psikologi itu adalah ilmu yang sangat future proof. You are on the right track. Kedua, sebagai praktisi dalam pengembangan SDM, saya menekankan pentingnya integrasi antara teori dan praktek. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi sudah demikian pesat, bahkan kadang mengkhawatirkan akan melampaui kemampuan kognitif kita, manusia biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingat kan, pencipta OpenAI itu sekarang takut sama buatannya sendiri, sampai dia memerintahkan untuk menghentikan, but it couldn't stop. Ya. Peran penelitian dan studi-studi yang mendalam oleh kita akan sangat diperlukan agar kita tidak ketinggalan oleh robot-robot buatan manusia. Jadi teman-teman, mari kita mengingatkan diri kita sendiri lagi, penelitian harus jalan terus, tapi pikirkan juga aplikasinya dari apa yang kita pelajari ini pada pekerjaan, pada lingkungan, baik sosial maupun yang lebih luas lagi. Jangan berhenti pada tahap ilmu kita terbit di berbagai jurnal ilmiah saja. Mana tadi panitianya, Mbak?
Tuntutan pasar dunia kerja terus berubah dan menuntut adaptasi dengan cepat. Di sini kita dari lapangan mengundang Sivitas Akademika agar bisa lebih meningkatkan hubungan dengan para alumni yang semangat penelitiannya sebetulnya masih membentuk dan menggarap bersama agar bisa mencapai tingkatan implementasi pembaruan di segala bidang. Baik pihak peneliti maupun pihak praktisi perlu meningkatkan semangat dan praktek berkolaborasi. Dan bukankah semangat berkolaborasi ini adalah tuntutan zaman digital ini? Ketiga, Bapak Ibu, ilmu psikologi ini adalah basis dari semua soft skills yang dibutuhkan dalam bekerja, bahkan dalam hidup, life skills. Kita tahu kalau kita nonton TV kita suka bergejak dan kadang-kadang geleng-geleng kepala melihat tingkah laku atau apa yang dibicarakan oleh para pembicara. Kadang-kadang kan yang kurang itu adalah soft skills. Kita perlu menyadari bahwa keahlian kita dalam pengembangan komunikasi, hubungan interpersonal, emosional masih bisa kita perdalam lagi. Kompetensi ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi bangsa Indonesia, untuk berorganisasi, mengembangkan leadership, berpolitik, membesarkan dan mendidik anak, melakukan persuasi, lobby, bahkan membangun bangsa kita. Ini semua tidak akan bisa dikerjakan oleh robot atau robot. Saya mendorong para mahasiswa untuk sedini mungkin mengambil bagian dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi mahasiswa, proyek sukarela yang dapat membantu saudara-saudara mengembangkan dan mengexperience, mengalami jatuh bangun di lapangan, dan kemudian terdorong untuk memperdalam keterampilan-keterampilan ini. Ingat, kita harus mencapai tingkat leader, saudara-saudara mahasiswa sekalian. Kita kekurangan leader yang hebat. Anda tahu kan? Oke, sekarang mengenai digital mindset. Fakultas sudah memberi basis yang sangat kuat, bukan saja dari segi keilmuan teknis, tetapi juga scientific mindset dan etika. Ini saya rasakan sendiri, Bapak Ibu. Pelajaran eksperimen 1 dari guru saya, Bu Angga. Sampai sekarang saya jadikan bisnis keilmuan dalam memimpin perusahaan kecil saya, expert consultant. Landasan scientific mindset dan ethics ini bekal fakta psikologi yang super penting. Walaupun sekarang tidak cukup untuk menghadapi dekade terakhir, dunia kerja digetarkan oleh disrupsi yang tidak disangka-sangka. Perkembangan teknologi yang diperkirakan oleh Newell dan Simpson di tahun 1956 akan meledak pada tahun 2050 ternyata sudah terjadi 10-15 tahun yang lalu. Tuntutan berpikir digital, the digital mindset, sudah merupakan hal yang standar sekarang. Di beberapa lembaga, di pemerintahan, para direktur sudah dituntut untuk mempunyai atau mengendapkan digital mindset di dalam pemikiran. Bekal scientific mindset yang sudah ada, ini perlu ditambahkan dengan digital mindset. Bapak Ibu, kita masih ingat orasi Steve Jobs yang terkenal di Stanford University mengenai connecting the dots. Lebih advance lagi daripada keterampilan ini, saat sekarang kita perlu mampu menemukan pola dalam satu situasi yang uncertain, tidak jelas, dan disebut the unknown, gelap, tapi masih harus kita garap, kelola, masuki, karena inilah masa depan kita. Kita bisa melakukan data analisis dari berbagai big data yang ada, tetapi kita perlu mengasah kemampuan kita untuk meng-feel, mengendus, menggunakan intuisi, karena tidak semua yang akan kita lakukan di masa depan sudah tersedia data pendukung dan panduannya. Hal yang juga penting dalam digital mindset ini adalah design thinking. Kita sering bila kita menyebut design thinking, maka yang sering disebut adalah empati. Kemampuan memandang keluar, mendekati pengguna, dan merasakan apa yang mereka rasakan.
Ini melibatkan pengembangan komunikasi antar muka yang intuitif, desain yang responsif, penerapan perbaikan atau inovasi untuk menjawab kebutuhan pengguna. Kapasitas empati ini merupakan top priority. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini adalah area siapa? Area studi psikologi. Bapak Ibu, sekarang sudah ada artificial intelligence. Semua pihak berlomba untuk mempelajarinya. Tapi kita tidak cukup menggunakan dan menguasai AI ini saja. Kita perlu mempunyai visi untuk juga membangun artificial intelligence itu sendiri sesuai dengan keahlian dan tacit knowledge yang sudah kita alami dan praktekkan selama ini. Saya merasa masih banyak sekali peluang untuk mempercayai ilmu kepercayaan. Teknik-teknik face recognition misalnya sudah diikuti oleh penggambaran personality profile sekedar dari raut dan muka manusia. Ini sudah kita saksikan jauh sebelum pandemi. Kita bisa mengatakan bahwa teknik ini belum ilmiah. Tapi bagaimana kalau kemudian ditemukan landasan saintifik mengenai situasi ini? Bukankah kita fakta psikologi ini sebetulnya juga ini yang terdepan dalam berinovasi? Bapak Ibu, mau tidak mau kita perlu selalu update dengan teknologi. Bukankah innovation itu adalah where possibility meets reality? Sekarang mengenai mindfulness, sesuai pesanan Pak Dekan. Dalam era yang penuh tantangan ini, seringkali kita melihat bahwa tekanan di tempat kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Ada pandemi, ada WFH, ada perkembangan teknologi yang membuat kita terkejut-kejut. Ungkapan burnout, healing, silent quitting, overthinking semakin banyak muncul di mana? Di TikTok. Media komunikasi yang konon didominasi oleh Gen Z yang sebetulnya umurnya baru 21 atau sampai 24 tahun. Kita bisa mengignore gejala ini dan mengatakan bahwa generasi ini lembek tenang. Namun, bila dibalik, bukankah mindfulness ini juga merupakan salah satu aspek dari digital thinking? Bukankah jelas-jelas tingkatan stres kita memang meningkat Bapak-bapak Ibu-ibu, dan perkembangan teknologi yang pesat ini memang harus kita kontrol. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berfokus pada aspek-aspek kunci yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan akan kesejahteraan pikiran, jiwa, emosi, dan tempat kerja. Sebenarnya kita tidak dengan Bapak Ibu. Kita ini ahli kesehatan mental. Anda mau dibilang bahwa ahli kesehatan mental itu sejahtera? Bukan kan, kita kan sehat loh, bukan sakit. Personal growth, keahlian siapa? Dinamika kepribadian, saya belajar yang bawa praktis. Segala sesuatu yang dasarnya adalah jiwa, soul, IQ, EQ adalah keahlian kita Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Hei mahasiswa, keahlianmu. So, pertama-tama kita sarjana psikologi, psikolog, mahasiswa psikologi perlu memikirkan keadaan mental kita sendiri. Seperti analogi penggunaan oksigen dalam pesawat, di mana Bapak Ibu pakai dulu baru menolong orang lain. Saya bertemu dengan seorang lulusan fakultas psikologi bukan UI yang menjabat direktur HC. Dan keluhannya, saya pusing nih, kenapa sih masalah di perusahaan ini orang melulu? Bukannya dia di-hire untuk mengurus orang. Kita perlu meyakini Bapak Ibu, paling tidak we are on the right path. Secara mandiri bisa mengembangkan kesehatan mental kita sendiri. Kita pun perlu melengkapi diri kita dengan senjata-senjata growth mindset, change management, meyakini bahwa perubahan pasti kita bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik. Kita juga lah yang perlu mengumandangkan bahwa self-awareness perlu senantiasa dipertajam dan dijadikan landasan untuk berkembang.
Kedua, kita perlu berlatih dan mengembangkan kemampuan komunikasi tatap muka yang sering kita kemas dalam kegiatan coaching, counseling, dan mentoring. Guru saya ada di sini, Pak Wilman. Sayangnya saya di coach cuma 4 kasus. Di PIO ya, Pak Wilman. Setahu saya, banyak lembaga yang mengaku piawai dalam keterampilan-keterampilan ini sampai mengeluarkan sertifikasi. Padahal teknik-tekniknya sebetulnya sudah kita pelajari di bangku kuliah. Namun dalam prakteknya banyak sekali non-psikolog yang lebih mahir dan tekun menjalankannya. Kitalah sarjana psikologi, psikolog, pihak yang paling kompeten untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang positif, inklusif, mewarnai karyawan-karyawan perusahaan dengan mindfulness. Kita harus bisa mengejar peningkatan kualitas suasana kerja, teknik-teknik mengapresiasi karyawan yang sering tertutupi oleh fokus pada kinerja. Saya rasa dosen-dosen juga ngerasain ini ya, kinerja. Waduh, apresiasinya mana nih Pak Dekan? Untuk ini kita diingatkan oleh anak muda yang tiba-tiba mempromosikan lagi anak muda love language, thank you culture di media sosial. Dalam lingkungan yang saling menghargai dan mendukung, karyawan pasti merasa diterima, dihormati, dan dihargai. Ini sering sulit terjadi pada situasi-situasi yang sangat performance oriented, tanpa prinsip bahwa kalau manusia sehat mental, happy, mereka toh bisa berprestasi. Prinsip pertumbuhan perlu ditanamkan pada pimpinan perusahaan dan karyawannya di atas sekadar kepentingan untuk pencapaian target. Dengan setiap orang mengembangkan growth mindset-nya, pencapaian target hanya sekadar konsekuensi dari spirit secara keseluruhan. Tidak kalah pentingnya, kita juga harus memberikan peluang pengembangan karir, keterlibatan karyawan yang memadai. Saat karyawan merasa dihargai dan memiliki peluang untuk berkembang, maka mereka akan merasa terlibat dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Dengan mengembangkan keterampilan mereka, memberikan pelatihan, menciptakan jalur karir yang jelas, learning environment ini bisa memungkinkan karyawan untuk tumbuh dan meraih potensi terbaik mereka. Selain itu, kita juga perlu mengintegrasikan promosi kesehatan, gaya hidup sehat, mindful ke dalam budaya organisasi. Kita ambil contoh beberapa kabupaten di Bali, Bapak Ibu, sudah menggalakkan penggunaan ekoenzim di atas chemical. Mereka bikin semua rumah tangga dan hasil ekoenzimnya itu dibuang ke Danau Batur. Sebagai akibat, ikan-ikan makin tumbuh dan Danau Batur menjadi lebih jernih. Begitu juga beberapa area di Tangerang Selatan. Tanpa disadari Bapak Ibu, manusianya pun berubah menjadi lebih mindful. Bagaimana dengan fakultas psikologi? Ada Ibu Ratna di sini, environmental enthusiast kita. Semangat ya Bapak Ibu. Dengan mendorong kegiatan fisik, mengedukasi tentang nutrisi yang seimbang, dan memberikan fasilitas yang mendukung kesehatan, kita dapat membantu karyawan menjaga tubuh dan pikiran mereka agar tetap muda. Sebuah investasi dalam kesehatan adalah investasi dalam produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Para hadirin yang terhormat, kesejahteraan di tempat kerja bukanlah hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai organisasi. Saat kita berkomitmen untuk mencapai lingkungan kerja yang positif, mendukung kesehatan mental, dan memberikan peluang pengembangan pada karyawan, kita sudah menciptakan fondasi dan kultur yang kuat demi sustainability yang lebih panjang. Saya percaya bahwa Fakultas Psikologi UI memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong mindfulness di tempat kerja ini. Sebagai lembaga pendidikan, kita memiliki kesempatan untuk membekali para mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, bahkan belief, keyakinan
yang dibutuhkan untuk menciptakan budaya kerja yang sehat di masa depan. Para mahasiswa yang hadir ini, saudara adalah agen perubahan di masa depan. Dalam perjalanan saudara-saudara sebagai praktisi SDM kelak bisa melamar ke expert ya. Mari kita berkomitmen untuk menjadi advokat mindfulness di tempat kerja. Kita wajib mengumandangkan betapa mindfulness di era digital ini jadi sesuatu yang bukan hanya penting, tapi juga krusial dan esensial. Dan bukan kita yang kalau bukan kita yang memperjuangkan, mau siapa lagi yang berjuang? Dalam kesimpulan, perayaan ini adalah momen yang tepat untuk merayakan prestasi yang telah dicapai, tetapi juga untuk melihat ke depan, mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks. Saya mengutip kata-kata Bapak anggota ke-7 BPK Hendra Susanto di HR Summit 3 minggu yang lalu, yang saya ingat terus. Jadikanlah orang itu pintar, tapi juga pinter-pinter. Bukankah ini adalah gabungan dari IQ dan EQ? Dengan mengintegrasikan pengetahuan psikologi dengan praktek sumber daya manusia, mengembangkan keterampilan yang relevan, mengikuti perkembangan teknologi, dan menjalin kolaborasi dengan para praktisi, lulusan fakultas psikologi dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Terakhir, saya ucapkan selamat ya Fakultas Psikologi atas Dies Natalis ini. Mana ibu ketuanya? Semoga kita semua terus berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Pantun dulu. Siap? Cakepnya? Mana? Di kampus ada cerita kisah kasih. Kita bekerja ada suka duka. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Fakultas Psikologi selalu berjaya.